Katakan, hei orang-orang kafir. Kafir itu maksudnya yang menutup diri. Itu bahasa sopan itu. Yang menutup diri, tidak mau menerima iman. Itu kafir. Ya, makanya orang-orang yang datang ini, termasuk Abu Jahal, Abu Lahab, dan Abu-Abu yang lainnya, kan, itu tidak marah disebut kafir. Karena mereka paham arti kafir itu dalam bahasa Arab. Mereka orang Arab fasih, paling mengerti bahasa Arab. Ya. Di kafir itu dalam bahasa Arab, yang menutup diri, yang menghalangi dirinya, tidak mau menerima dakwah. Jelas ya? Jadi, mereka pun mengakui, saya memang menutup diri, saya nggak mau terima dakwah kamu. Makanya oleh Quran disebut kafir. Yang menutup diri itu bahasa sopan sebetulnya dalam bahasa Arab. Kemarin dalam acara di gereja Kota Kupang, ada yang bertanya kepada saya, Pak, mengapa kita selalu disebut kafir? Kafir itu sebenarnya apa? Lalu saya jawab, kita perlu memahami definisinya. Dua orang bisa bertengkar kalau definisi yang diacu berbeda, kata yang dipakai sama. Pernah ada orang dari Jawa datang main band di gereja Maranatha Ebufu. Mainnya hebat, luar biasa, ditonton oleh anak-anak muda. Setelah dia main, lalu anak-anak muda, wih, om nih bajingan, om nih bajingan. Marahlah orang itu, apa? Kenapa kau bilang saya bajingan? Marah dia. Kenapa? Di Jawa, bajingan itu artinya penjahat besar. Tapi di Kupang, bajingan itu apa? Hebat. Om bajingan ya. Jadi kalau saya di Kupang bilang, Bapak ini pendeta bajingan, saya senang. Tapi kalau saya pergi ke Jawa, mereka bilang, Bapak ini pendeta bajingan, saya bisa marah. Karena kata bajingan itu dimengerti dalam definisi berbeda. Demikian juga kata kafir. Dalam penggunaan perjanjian lama, kafir selalu berarti orang di luar Israel yang tidak percaya kepada Allah yang benar, yaitu Yahweh. Orang di luar Israel yang tidak percaya. Memang, kenapa? Karena yang satu-satunya yang dapat wahyu itu Israel. Maka di luar Israel, semua tidak tahu Allah. Maka, definisi itu bisa berkata, kafir itu bisa berarti non-Israel. Yang kedua adalah tidak mengenal Allah. Tapi perkembangan telah terjadi, di mana perjanjian baru ada, dan orang-orang bukan Israel bisa mengenal Allah. Jadi apakah dalam kacamata Israel, orang Yahudi, kita ini kafir? Tergantung definisi mana yang diacu. Mengacu kepada definisi satu, yaitu orang di luar Israel, kita ini memang kafir, karena kita bukan orang Israel. Tapi mengacu pada definisi kedua, orang tidak mengenal Allah, kita bukan kafir. Kenapa? Karena kita mengenal Allah. Bahkan kita mengenal Allah lebih baik, lebih sempurna, lebih lengkap dari Israel mengenal Allah. Tergantung definisi mana. Nah, Islam memakai kata kafir. Yang mana yang mereka acu? Di luar Islam adalah kafir, atau yang tidak mengenal kebenaran. Tidak mengenal Allah. Kalau pakai definisi kedua, kita bukan kafir. Bahkan kita kenal Allah lebih dari lengkap dari mereka. Tapi kalau definisi pertama di luar Islam kafir, ya memang kita di luar Islam. Kalau saudara tidak mau disebut kafir, masuk Islam. Tapi kalau bukan Islam, ya tidak apa-apa. Kalau mengacu pada definisi satu, di luar Islam kafir, di luar agama kami kafir. Dengan definisi yang sama. Kalau begitu di luar Kristen juga kafir. Jadi aku kafir bagimu, kau kafir bagiku. Maka pada dasarnya semua orang adalah kafir bagi orang lain. Maka jadilah kita mengkafir-kafirkan dan dunia kacau. Kita sadar ada dua definisi, tapi karena perkembangan dan semangat toleransi membuat kita kadang-kadang disebut kafir dengan nada menghina. Dan itu yang terjadi. Tadi kemarin baru saya lihat satu video YouTube. Kafir Esra Suruh menantang Yahya Waloni. Kayak ada asap keluar dari sini. Ya, itulah sebabnya NU memberikan keputusan supaya sebaiknya kata itu dihindari. Toh kita tidak harus menyebut orang lain kafir. Kalau mau anggap kafir, ya sudah, terserah kau saja. Tapi tidak perlu diucapkan
dengan nada. Jadi sebenarnya kalau ajaran Tuhan Yesus, barang siapa yang minggu lalu saya sebut, barang siapa menyebut saudaranya kafir, dia harus dilemparkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Kata kafir itu apa? Itu diturunkan dari bahasa Ibrani raka, dan raka itu tidak bisa diterjemahkan. Di Alkitab Indonesia diterjemahkan kafir, tapi sebenarnya itu kata sukar diterjemahkan karena itu lebih dari sebuah kata. Raka itu bukan menunjuk pada kata, tapi menunjuk pada cara bicara. Ya. Adik nih, adik nona ini memang bangsat ya. Omong bangsat biasa, tapi adik nona ini bangsat. Yang raka yang mana? Yang kedua, raka itu adalah penyebutan yang dengan nada yang bersifat menghina dan menjelekan. Jadi itu soal nada, soal rasa, bukan soal arti kata. Jadi kalau orang sama sekali tidak mengenal Allah, kita bisa menyebut dia kafir. Gentile, tulisnya gentile itu loh. Gentile, gentium, makanya dalam Katolik bahasa Latin ada lumen gentium. Lumen itu cahaya, makanya ini LCD ini ada berapa lumen, ansi lumen. Lumen itu cahaya. Lumen Christi artinya cahaya Kristus. Lumen Gentile artinya cahaya. Lumen Gentium itu adalah cahaya untuk orang-orang kafir yang belum percaya Yesus. Lumen Gentium. Dari Gentium ini entah perkembangannya bagaimana sampai ke Sabu menjadi Gentiu, Jigitiu. Nah, itu akar katanya itu sama itu. Mungkin karena orang Sabu sukar mengucapkan Gentium, pengaruh berbagai faktor, ya, lalu akhirnya menjadi Jigitiu. Jadi kalau orang sama sekali belum kenal Allah, kita bisa mengucapkan dia yang kafir, ini orang kafir, tapi tidak di dalam nada penghinaan dan merendahkan. Tapi masalahnya yang mereka pakai untuk menyebut, terutama kita Kristen, itu lebih daripada sekadar sebuah sebutan, tapi dengan nada dan rasa yang berisi penghinaan dan pelecehan. NU memahami itu, makanya mereka larang. Sayangnya yang lain tidak mau memahami itu. Tapi nggak apa-apalah. Kalau kafir berarti bukan Islam, aku bangga sebagai kafir. Haleluya.